Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kenapa sehat semuanya? Sehat. Baiklah, pada hari ini terlebih dahulu kita yaitunya speaking, yaitu menyanyikan sebuah nyanyian. Ya, sebuah nyanyian ya. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang intinya tepuk semangat, ya, supaya anak-anak lebih semangat semuanya. Lah, silakan tepuk semangat. Semangat. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Aha, 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 aha. Oke, ya. Marilah kita terlebih dahulu sebelum belajar. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Siapa tugasnya? Ada? Abdal, oke Abdal. Silakan Abdal. Siapkan dulu proses belajar kita pada hari ini supaya kita diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Siap, Dad. Semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Ketua ya. Nah, kita sebagai umat Nabi sebelum belajar kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita buka sama-sama dengan taus supaya pelajaran kita ini diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Balan apa semuanya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mengambil absen atau mencek hadirat kalian. Perhatikan pertama ya, apa ada absen ya? Yang pertama Alsi hadir, oke, Faiza hadir, Nazura hadir, Fatimah hadir, Sakira, Aliando hadir, Muhammad Gibran hadir, Araim hadir, Kanaya, Atika, ya, Aira, Afdan, Caca, Wening, Gibran. Oke, semuanya hadir pada hari ini. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang bolos atau yang tidak ada yang duduk di rumah. Baiklah, pada hari ini Bapak dan Bapak semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat kita kepada Nabi supaya kita masuk surga. Sallallahu Siapa yang ingin masuk surga angkat tangannya? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, materi kita pada hari ini di kelas 4 ini yaitunya tentang tanda-tanda balik. Bapak bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu atau yang paham atau yang telah mengerti apa tanda-tanda balik itu? Apa pengertian balik? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu apa itu balik? Siapa yang tahu? Katanya? Oke, Nazura ya, dewasa. Balik itu dewasa. Artinya orang dewasa itu orang yang paham, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Berarti itu adalah pengertian balik. Ya, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, mungkin anak bapak telah belajar ya di pelajaran sebelumnya, yaitunya tentang menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Kenapa demikian? Karena kita umat Nabi Muhammad itu tidak boleh membedakan. Artinya apa? Harus kita ini menyamakan, menghargai, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Paham toh? Paham toh? Paham toh? Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam nakal no. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin menayangkan sebuah video untuk kalian semua supaya kalian semua dan Bapak paham bagaimana nanti tata arti balik, kemudian tanda-tanda balik itu seperti apa. Oke nah?
cita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Kita katakan coba perhatikan di dalam kali ini kita akan membahas tentang kalian usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 apakah setiap kurikulum itu tentu dong apa judul menyambut usia. Jadi bagaimanakah menyambut adalah apakah masih tahan tapi kita masih lagi dan remaja kalau dia dewasa itu sudah menyasar usia balik. Jadi pelajaran kelas 4 kalian ini yang tarik setiap apa judul menyambut lagi sekian perubahan penyakit di setiap orang tersebut tentu dong berbeda dan di fase manakah sekarang. Nah, siapa yang tetap usia yang sangat tinggi sebab yang saja pada saat di sini ada sebagai ini ada sih aja soal di sini ada sebuah ada balik tentang seperti suami ayah dengan anaknya. Ya, ayah tangan dan ayah datang ke masjid. Apa saja sih? Karena aku lagi SD, belajar biasa pasti yang pertama untuk menjauh suara orang tapi beneran dan semakin meningkat aku yang belajar ada begitu jawabku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut balik. Yang pertama tubuh jangkut, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat dan tubuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada besar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat dan tubuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Suci dari hadas besar disebabkan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, baca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi, disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak seluruh perbuatan
itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan disajikan kebenaran. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Yang wajib sudah pada rumah adalah waktu wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian sudah menerima kewajiban untuk ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan itu sudah merupakan dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disadarkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin anak-anak Bapak telah menyaksikan video yang menampilkan pada hari ini, yaitu tanda-tanda balik, pengertian balik, baik itu menurut ilmu fikih maupun itu menurut ilmu biologi. Ya, menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum kita masuk materi kita, ya, Bapak ingin membuat materi kita pada hari ini dengan panduan kita. Coba itu anak, saya kan ini tuan, bagaimana teman-teman? Setelah itu dibagikan, silakan anak Bapak buat menjadi 4 kelompok. Nah, buat menjadi 4 kelompok. Buat menjadi 4 kelompok. Silakan nak, terus silakan nak. Ya. Silakan menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan dulu ya. Bapak akan memberikan kertas kosong per kelompok. Ini kelompok pertama, buat nama kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Nah, nanti setelah dibuat kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Bapak akan menuliskan di depan, Bapak tulis yaitu tanda-tanda balik itu baik menurut ilmu fikih maupun menurut ilmu biologi, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, perhatikan di depan dulu nak. Silakan kalian buat nanti di kertas itu, kertas yang Bapak kasih tadi, yaitu tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nanti ada perbedaannya, ya. Menurut ilmu fikih ini, menurut ilmu biologi ini. Nah, buat nak, silakan per kelompok ya. Tanda menurut ilmu dan biologi. Tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Perhatikan ke depan dulu nak. Ya, perhatikan ke depan, buat apa yang Bapak tulis di sini. Kemudian nanti itu akan kita hafal atau kita baca. Yang pertama, laki-laki. Yang pertama ya kan? Laki-laki.
Ini yang pertama adalah ilmu fikih. Laki-laki tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama laki-laki yaitunya mimpi basah. Ini dalam perspektif ilmu fikih. Yang kedua yaitu perempuan. Apa tanda-tanda baliknya menurut ilmu fikih yang perempuan ini? Yaitunya haid atau menstruasi. Kemudian kita masuk dalam perspektif ilmu biologis. Perhatikan ini nah. Ilmu biologis atau biologi ya. Silakan Bapak tulis ini dulu per kelompok, baik dari ilmu fikih maupun itu dalam ilmu biologi ya. Untuk ilmu fikih ada dua, laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki mimpi basah tanda-tandanya, kemudian perempuan haid atau menstruasi. Kemudian menurut ilmu biologi yang pertama yaitunya timbul jenggot. Yang kedua timbul jakun. Yang ketiga suara membesar. Ini menurut ilmu biologis untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuannya, nah perhatikan ke depan. Yang pertama yaitunya membesarnya payudara. Yang kedua timbul. Yang ketiga yaitunya kulit lebih halus. Silakan dibuat atau disalin ke kertas yang Bapak kasih tadi. Ya, buat salin ke kertas yang Bapak berikan kepada kelompok tadi. Baik kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti ya itu dihafal atau dilihat baik-baik. Kemudian siapa yang berani menampilkan atau menampilkan ke depan nanti akan Bapak kasih nilai yang bagus. Ya, berkelompok tampil ke depan nanti berkelompok. Siapa yang ingin menyampaikan atau siapa yang dapat? Saya Pak, ini Pak, itu Pak. Tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih. Siapa yang tahu nanti? Siapa ke depan? Kulit lebih halus. Ya, kulit lebih halus. Ini tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Ya, kulit lebih halus seperti ini. Yang pertama membesarnya payudara, yang kedua timbul, yang ketiga kulit lebih halus. Itu bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ya, menjelang balik dan berakal, baik menurut ilmu fikih maupun itu menurut ilmu biologi. Ya,
Silakan dibuat dulu nak ke kertas yang Bapak kasih tadi. Sudah siap? Sudah kan? Belum? Oke, silakan. Buat terlebih dahulu. Kemudian Bapak kasih waktu menghafalnya sekitar 5 menit. Dihafal. Nanti Bapak bertanya, apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang laki-laki? Siapa yang dapat silakan maju ke depan, tuliskan di papan tulisnya. Siap? Salah. Timbul. Yang ketiga lalu kulit yang halus berbeda dengan ukuran yang laki. Bagaimana nak? Timbulnya timbul. Oke. Haid atau menstruasi. Menstruasi. Ya. Haid atau menstruasi ya. Ya. Bagaimana nak? Yang ini. Yang ini. Nih. Hah? Timbul jakun. Jakun seperti ini, seperti apa nih? Timbul jakun. Timbul jakun ya, kedua ya. Itu menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Sudah siap semuanya kan? Oh. Bagi yang sudah siap silakan hafal dulu. Menstruasi. Haid atau menstruasi? Menstruasi. Mens. Sudah siap? Siap semuanya kan? Menstruasi.
Oke nak? Siap semuanya? Siap semuanya? Oke, baik. Mungkin anak bapak sudah paham atau sudah mengerti apakah yang disebut dengan haid atau mimpi basah. Siapa yang telah mengerti itu haid apa, kemudian apa itu mimpi basah? Sudah paham? Kalau tidak paham, saya terangkan. Bentar, ya. Haid itu adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan. Ketika haid, umat manusia itu, umat Islam tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian tidak boleh membaca atau memegang Al-Quran. Bagi laki-laki yang mimpi basah ini apa-apa? Yang mimpi basah ini adalah ketika dia bermimpi kemudian keluar sebuah cairan ya yang kental. Ya, ketika anak bapak mimpi lagi-lagi nak mimpi basah itu adalah mimpi dengan bertemu dengan bidadari lah, dengan perempuan yang lain lah, atau bagaimana lah. Artinya itu mimpi basah. Oke nak? Paham semuanya? Paham? Paham tuh? Paham tuh? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Siapa yang sudah siap? Kelompok mana? Kelompok 4, 3, 2, 1. Siap semuanya? Kalau siap, bapak kasih waktu menghafal sebentar. Kemudian setelah dihafal, nanti bapak kasih pertanyaan. Kemudian anak bapak siapa yang dapat silakan maju ke depan. Menuliskan pertanyaan itu apa? Nanti akan bapak kasih reward atau nilai yang bagus. Oke? Oke nak? Oke, baik. Silakan menghafal. Bapak kasih waktunya 2 menit sekarang. Oke, silakan. Menghafal 2 menit dari sekarang. Apa ini kemudian tadi nah seperti itu 1 antara tangan ke depan buat membuatnya berkelompok ya kalau dengan 1 sudah get?
Lah. Udah kan? Waktu dengan ini lagi. Waktunya habis. Oke. Perhatikan ke depan. Dengan pertanyaan yang Bapak kasih, siapa yang dapat silakan angkat tangannya, kemudian tuliskan ke depan di papan tulis. Oke. Paham tuh? Paham tuh? Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat. Tepuk fokus. Perhatikan pertanyaan yang Bapak berikan. Siapa yang dapat nanti anak Bapak angkat tangannya, oke? Kemudian tuliskan ke depan jawabannya. Hadiahnya adalah nilai yang bagus dan tepuk tangannya. Oke, nah? Perhatikan pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang dapat nanti angkat tangannya. Pertanyaan yang pertama yaitunya tolong tuliskan ke depan tanda balik laki-laki menurut ilmu fikih. Tekan ya, Pak. Balik laki-laki menurut ilmu fikih. Perhatikan ke mana dengan jawabannya, apakah betul atau salah? Bagus. Laki lah ya. Mimpi basah betul? Tepuk tangan. Bagus. Pintar. Ya. Karena ya. Betul salah? Oke. Pertanyaan yang kedua lagi. Siapa yang dapat angkat tangannya? Tolong tuliskan tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan. Siapa? Bagi perempuan. Menurut ilmu fikih bagi perempuan, kalau kemana? Nah, silakan, Nazura. Silakan ya. Perhatikan semuanya ke depan. Menurut ilmu fikih bagi perempuan. Bagus, hai, betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Haid atau menstruasi itu bagi perempuan tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tolong buatkan salah satu tanda
balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Siapa lagi? Siapa? Caca, Caca. Agak benar mana? Menurut ilmu biologi salah satu saja. Bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Betul atau salah? Bagi laki-laki tanda balik itu adalah menurut ilmu biologi timbulnya jenggot, jenggot dan kumis. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, tolong buatkan di depan yaitunya tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Siapa tahu? Ya, tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Tepuk tangan, bagus. Ya. Kulit lebih berapa macam yang Bapak buat tadi di depan? 3. Yang pertama, bagi perempuan. Oke, berdasarkan payudara. Yang kedua, yang ketiga, kulit lebih halus. Mangkuk itu apa ya? Bahwasanya kalau perempuan menginjak usia balik, dia berbeda dengan laki-laki. Kemudian bagi anak laki-laki tanda balik itu menurut ilmu biologi yang berapa jam? 3. Kumis. Yang kedua, rambut jatuh. Yang keempat, lebih besar, berberat, ya. Tidak sama nak waktu kecil dengan yang lebih dewasa atau lebih balik, berbeda pola suaranya. Oke nak? Paham tuh? Paham tuh? Paham semuanya? Paham semuanya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi untuk lebih menguatnya nak, perhatikan ke depan materi kita pada hari ini. Ya, ini yang pertama. Ya, lihat di depan semuanya. Yang di depan semuanya. Halo. 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 Masih tetap semangat? Masih semangat? Ada yang sakit? Masih semangat? Semangat! Semangat dapat 5 semuanya. Semangat ya? Tempo semangat satu lagi. Tempo semangat. Oke. Baiklah Bapak, ya. Pertanyaan Bapak untuk kalian semua Bapak sampaikan pada hari ini, yaitunya mungkin barangkali kita telah menonton video yang Bapak tayangkan di depan tadi. Jadi mungkin Bapak telah tahu ya macam balik, kemudian tanda-tanda balik itu ya menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, ya menurut ilmu fikih terbagi berapa? Ya, 1 baik itu laki-laki
laki-laki maupun perempuan. Menurut Mufiki berapa baginya? Satu. Satu perempuan, satu itu laki-laki. Yang satu laki-laki apa? Mimpi basah. Mimpi basah itu adalah keluarnya sperma. Yang kedua apa perempuan? Menstruasi. Artinya apa? Keluarnya darah kotor dari alat kemaluannya. Itu tanda balik. Apakah boleh orang yang keluar darah atau haid itu sholat? Kenapa? Karena dia itu adalah dalam keadaan kotor, tidak bersih. Kata Nabi Muhammad SAW, la yamassuhu ilal mutahharun. Janganlah engkau sholat atau janganlah engkau baca Al-Quran atau janganlah engkau pegang Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Dalam artian apa? Orang yang haid, orang yang mimpi basah, berarti mereka itu adalah kotor atau tidak bersih. Tidak bersih kotor. Ya, kalau membersihkannya bagaimana Pak? Membersihkannya dengan cara mandi wajib. Anak bapak tahu tidak semuanya bagaimana tata cara mandi wajib itu? Ada yang tahu? Ada yang paham? Perhatikan tata cara mandi wajib itu yang pertama, perhatikan ke depan Pak terangkan, yaitunya terlebih dahulu membaca niat, kemudian membasuh tangan kita, ya, membasuh tangan, kemudian membasuh alat kemaluan kita. Ya, kalau setelah itu baru kita mandi seperti biasa. Supaya apa? Supaya kita kembali dalam keadaan suci, bersih kembali. Oke, paham nak? Oke, baiklah. Anak bapak pernah tak, ya, merasakan apa yang kita pelajari pada hari ini? Bagi laki-laki pernah tak merasakan tanda-tanda balik itu terhadap diri kita? Belum pernah. Oke. Suatu saat atau akan datang kalian akan merasakan, ya, apa perbedaannya terhadap diri kita. Anak yang perempuan, saudara, siapa di sini yang telah haid? Angkat tangan. Belum ada? Belum ada, nak? Belum. Oke. Baiklah. Kita balik itu dan berakal mulai dari umur 9 sampai 15 tahun. Angkat tangannya siapa yang umurnya 10 tahun? Belum ada. 10 tahun? 10 tahun? 9 tahun ada 9 tahun? 11 tahun ada? 12 tahun? Ada ya? 10 tahun ada ya? Berapa ada? 10 tahun? 1, 2, mana? 3, 4. Ada lagi yang 10 tahun? Sebenarnya ya? 11 tahun. 10 ada 4, 9 ya. Jadi perhatikan bapak semuanya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai. Halo, perhatikan ya. Mungkin waktu haid itu atau tanda balik itu cepat datangnya terhadap diri kita. Ada yang lambat datangnya terhadap diri kita. Ada yang cepat. Itu tergantung pertumbuhan kita sebagai umat manusia. Paham toh? Paham toh? Oke ya. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Telah mungkin barangkali telah membuat apa yang Bapak tuliskan di papan tulis ya. Nanti apa tampilkan satu-satu atau satu per kelompok ke depan, satu per kelompok ke depan ya. Perhatikan dulu nak. Kelompok 1 membacakan
menurut ilmu fikih laki-laki. Kelompok 2 membacakan ini sama-sama ya nak. Tadi seorang-seorang satu-satu, sekarang sama-sama kelompok. Kelompok 2 membacakan atau menampilkan nanti tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan. Kelompok 3 tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki ya. Oke. Yang keempat, menurut ilmu biologi tanda-tanda balik itu bagi anak perempuan. Silakan. Kelompok 1 ke depan. Kelompok 1 ke depan ya. Depan. Ya. Nih. Oh, Muhammad Gibran Ganteng. Oke. Perhatikan ke depan semuanya. Silakan kelompok 1 ya membacakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki. Buka dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan bagian laki-laki. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya dulu. Silakan dulu. Bagus. Kemudian kelompok 2 silakan. Cepat nak kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Silakan sampaikan kepada salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagi anak perempuan, haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi, tepuk tangan. Bagus. Silakan dulu nak. Ya bagus. Kelompok 3 silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, kami akan menampilkan ilmu biologi laki-laki. 1. Timbul janggut. 2. Timbul janggut. 3. Seram besar perempuan. Suara besar ya. Lebih besar. Besar. Tepuk tangan. Dulu, silakan. Kelompok 4 silakan nak. Bagi anak perempuan menurut ilmu biologis bagi perempuan tanda-tanda balik itu. Benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kami Kami akan tanda-tanda balik. Anak sebagai perempuan. Satu. Membesarnya payudara. Oke, 2. 2. Timbul. 3. Tepuk tangan. Bagus. Oke, silakan dulu semuanya nak. Perhatikan Bapak rekan semuanya, ya. Untuk memperkuat pembelajaran kita pada hari ini, silakan lihat video yang Bapak tayangkan ini. Yang pertama itu pengertian usia balik, yaitu
yaitu keadaan di mana seorang muslim dianggap dewasa secara agama dan mulai bertanggung jawab penuh terhadap segala perintah dan larangan syariat. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik di sini yang kita pelajari, yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Kemudian kronologis pernah, kemudian menstruasi atau haid, kemudian rambut kasar sekitar 5 kemudian yang apa yang Bapak terangkan tadi bahwasanya menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki mimpi basah, kemudian bagi anak perempuan menstruasi atau haid. Menurut ilmu biologi yang pertama yaitunya bagian laki-laki timbul jenggot kulit, yang ketiga timbul jakun, yang keempat suara lebih besar. Kemudian untuk anak perempuan menurut ilmu biologi yaitunya yang pertama payudaranya membesar, kemudian yang pinggulnya besar, pinggulnya pinggul. Yang ketiga yaitunya kulit lebih halus. Paham tuh? Paham tuh? Baiklah Bapak anak-anak semuanya, Bapak akan membagikan RKPD untuk kita semua. Silakan ini dibuat atau dikerjakan. Bapak kasih waktunya beberapa menit menggunakan RKPD. Silakan kerjakannya. Warna seperti biasa, waktunya 10 menit. Saya kena. Silakan kerjakan. Boleh. Siap? Sudah? Kita ke depan. Dengan tertib dan sopan. Baiklah,
kita menutupnya terlebih dahulu Bapak simpulkan materi pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini yaitunya tanda-tanda balik baik itu menurut ilmu fikih maupun itu menurut ilmu biologi. Ilmu fikih menerangkan tanda balik yang pertama yaitunya bagian laki-laki mimpi basah. Kemudian yang kedua bagian perempuan adalah haid atau menstruasi. Kemudian menurut ilmu biologi yang pertama yaitunya bagi laki-laki timbul janggut atau kumis, kemudian timbul jakun, kemudian suara membesar. Kemudian bagian perempuan menurut ilmu biologi yang pertama yaitunya timbul payudara, kemudian timbul pinggulnya. Yang ketiga yaitunya kulit lebih halus. Ya, jadi perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Jadi kalau kita sedang haid, kalau kita sedang mimpi basah, kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh berpuasa, kita tidak boleh membaca Al-Quran, atau kita tidak boleh tawaf. Paham tum? Oke, terima kasih. Baiklah Bapak, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak kasih anak Bapak semuanya tugas atau PR di rumah. Oke, kerjakan di rumah nanti buat dengan kertas karton ya. Kertas karton yang berwarna itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, kemudian tempelkan di sini berkelompok. Paham Tom? Paham Tom? Oke. Sebelum kita tutup, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang ingin masuk surga? Turunkan. Kalau cinta Rasulullah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salat. Satu kali lagi nak.
lagi, kemudian tempelkan di kertas putih dengan kertas kertas. Oke, atau kertas yang berwarna pink ya. Paham pun semuanya? Oke semuanya? Oke. Kembali duduk dengan tertib hadap ke depan. Hadap ke depan ya. Siapa yang tertib dulunya? Anak soleh itu dulunya tertib. Anak soleh itu dulu tidak boleh berputar ke kanan ini tertib. Kemudian kedua ya, kumpulkan buku yang ada di atas meja. Kemudian buku dan pena kalian masukkan kembali ke dalam tas kita masing-masing. Tertib dulunya, anak soleh itu dulu tertib. Tenang, tertib, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ketua yang masuk surga? Ada yang tidak masuk surga? Surga itu berupa kenikmatan. Indah dunia lebih indah surga. Mudah-mudahan kita yang pada hari ini masuk surga semuanya. Amin. Baik, mungkin demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Khusus pelajaran kita pada hari ini tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologis. Oke, kepada ketua kita siapkan. Sebelum siap, kita mari tutup dengan membaca surah Fatihah terlebih dahulu. Siap? Dan mari kita baca surah Fatihah terlebih dahulu. Siap, berat. Kepada Bapak terhormat, berat. Tega, berat, ucap salam. Mari kita baca surah Fatihah secara bersama. Secara bersama dengan taus. 1, 2, 3. Ucapkan hamdalah. Silakan ulang mulai dari kelompok ini. Ulang. Silakan. Lanjut kelompok ini. Kelompok 2. Kelompok 1 kanten. Kalau kita tadi ya.